Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Anggreni, NIM 0540395551. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan perintah dasar daripada command prompt. Baik, kita langsung masuk saja pada perintah yang pertama, yaitu cd. Dimana cd ini digunakan untuk berpindah direktori atau folder. Misalnya seperti ini, kita coba contohnya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang perintah yang kedua yaitu adalah cls. Nah, cls ini dia berfungsi untuk membersihkan tampilan pada layar command prompt. Misalnya ini kan sudah saya buat next atau berpindah direktori tadi. Kemudian untuk menghapusnya kita tinggal ketik saja cls, enter. Nah, dia kembali semula atau kembali ke awal. Selanjutnya perintah yang ketiga yaitu adalah cls slash tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan informasi mengenai perintah cls. Misalnya seperti ini, cls slash tanda tanya, enter. Nah, ini. Nah, dimana tadi cls itu dia diperintah untuk membersihkan screen atau layar. Oke, kita hapus dulu cls. Nah, selanjutnya perintah yang keempat yaitu adalah dir slash tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar file atau folder dan bantuan opsinya. Misalnya kita coba dir slash tanda tanya. Nah, ini dia langsung menampilkan daftar file atau folder dan bantuan opsinya nih. Oke, lanjut yang kelima yaitu adalah ipconfig. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi IP pada perangkat. Kita coba ipconfig. Nih, keluar. Kita lanjut ke perintah yang keenam, yaitu ipconfig /al. Ini muncul perintahnya atau hasil outputnya. Tuh. Ini berfungsi untuk menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan. Oke, lanjut ke perintah yang ketujuh, yaitu ipconfig /tanda tanya. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan bantuan dan opsi dari ipconfig itu. Contohnya misalnya seperti ini. Nih, muncul. Oke, lanjut perintah yang ke-8 yaitu ipconfig /release. Ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP atau IP yang sedang digunakan. Contohnya misalnya seperti ini. Nih. Ini no. Nah.
Oke, lanjut ke perintah yang ke tadi ipconfig realize itu dia itu berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Mari kita lanjut ke perintah yang ke-9, ipconfig renew ini contohnya. ipconfig renew ini dia berfungsi untuk memperbarui atau mengambil IP baru dari DHCP server. Contohnya misalnya seperti ini. Ini enggak ada ya. Lanjut ke perintah ke-10, yaitu ipconfig display DNS. Oke, next perintah yang ke-11, ipconfig push. Nah, ini tuh berfungsi untuk membersihkan cacat DNS. Misalnya contohnya seperti ini. Ya. Oke, lanjut perintah yang ke-12, yaitu ada ipconfig register DNS. Nah, ini tuh berfungsi untuk mendaftarkan ulang DNS yang terkait dengan komputer. Misalnya ini. Ini adalah DNS yang terkait dengan komputer. Oke, lanjut perintah yang ke-13, yaitu ping. Nah, ping ini itu berfungsi untuk mengirimkan permintaan ICMP untuk mengecek konektivitas. Ini contohnya, Oke. Lanjut ke perintah ke yang 14, yaitu netstart. Ini itu berfungsi atau digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif. Misalnya Oke, lanjut perintah yang ke-15, yaitu tracker. Ini digunakan untuk melacak rute pengiriman paket menuju tujuan. Misalnya Oke, lanjut ke perintah yang ke-16, yaitu ping. Ini itu digunakan untuk menggabungkan fungsi ping dan tracker untuk melihat
performa jalur. Oke, lanjut ke perintah yang ke-17. Lanjut perintah yang ke-17 yaitu nslookup. nslookup. Ini digunakan untuk lookup DNS atau mengetahui IP dari sebuah domain. Misalnya, lanjut ke perintah ke-18 yaitu net. Interface show interface. Jadi ini berfungsi sebagai alat konfigurasi jaringan canggih. Misalnya ini kita enter, muncul ya. Ke Nah, jadi route ini itu berfungsi untuk melihat dan mengatur tabel routing. Misalnya seperti ini. Lanjut perintah yang ke-20 yaitu net. Net ini yaitu berfungsi untuk menampilkan perintah manajemen jaringan seperti user, share, service, dan lain-lain. Misalnya seperti ini. Baik, cukup sekian dari praktik menjalankan perintah-perintah dasar command prompt dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.